Lailatul Rahmatillah, Syarif Alidin, Alif Ginanjar Pratama, Farhan Fauzan, Sahal Tuan Fauzan, Wahyu Adeliansa, Muhammad Novan Satria, Muhammad Salman Al-Ansari, Muhammad Fahri Sareja, Muhammad Fikri, Irfan Iqbal Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali saja yang pembelajaran pagi kita kali ini. Kita akan membahas tentang babul jinayah. Atau yang sering kita dengar jinayah itu apa? Proses penganiayaan. Hukum-hukum dari proses penganiayaan. Silakan buka kitabnya. Pertama, dalam bab jinayah ini kita akan membahas tentang permasalahan bagaimana hukum dalam hal apa yang itu? Pembunuhan. Al-qatlu atau pembunuhan dilihat dari segi praktek itu terbagi tiga. Pertama, amdul. Yang kedua, yang ketiga, apa? Amdul. Jadi ada tiga kategori pembunuhan, yang mana masing-masing pembunuhan ini ya, itu akan beda bagaimana proses atau pembalasan atau hukuman dari masing-masing pembunuhan. Kita harus tahu ya, ketika dalam sebuah materi, ketika al-qatlu ya, kita harus tahu pertama apa? Takrif atau penganiayaan. Masing-masing 1, 2, 3, 4 takrifnya harus kita ketahui. Ketika terjadi al-qatlu atau pembunuhan, kita harus tahu bagaimana apa? Hukumnya. Baru yang ketiga kita menentukan, setelah tahu hukum, menentukan hukum. Yang ketiga bagaimana atau proses terjadi sebuah hukum. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing dari kelompok mempresentasikan apa yang sudah kalian pahami dari permasalahan al-qatlu. Ya, silakan dibagi 4 kelompok. Silakan berkelompok. Kata. Siap. Mungkin enggak berkelompok. Siap. Ini berdoa. Siap. Silakan kalian berdiskusi. Ya, kelompok ini membahas tentang pembagian pembunuhan. Kelompok ini membahas tentang takrif dari masing-masing pembunuhan. Nanti kelompok yang ketiga membahas hukum pembunuhannya. Ya, terjadi sebuah pidana. Nanti bagaimana jinayahnya seperti apa? Ya, kisosnya seperti apa? Ya, silakan kalian berdiskusi dulu dengan teman. Ya, silakan dibuka materinya, kalian bisa membuka buku kata. Ya, silakan pura-pura berdiskusi selama 10 menit. Silakan kalian buka kitabnya, bukunya. Tugaskan
diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kata
yaitu pembunuhan. Klasifikasi pembunuhan itu terbagi 3. Yang pertama ada amdun mahdun, yang kedua ada foto mahdun, dan yang ketiga amdun foto atau disebut juga dari syibhu amdin. Yang pertama ada amdun mahdun, pembunuhan yang disengaja. Contohnya menyengaja memukul orang lain menggunakan alat golibnya dapat membuat orang itu terbunuh, dan dia sengaja bermaksud untuk membunuhnya. Dan yang kedua ada foto mahdud, pembunuhan tidak disengaja. Dan yang ketiga ada amdun foto atau syibhu amdin, pembunuhan yang menyerupai disengaja. Contoh, membunuh secara sengaja tapi menggunakan benda yang golibnya tidak bisa membuat orang itu terbunuh, atau bukan menggunakan benda tajam. Silakan kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok 1 tentang amdun mahdun atau pembagian pembunuhan, kata kategori pembunuhan. Silakan. Izin bertanya. Contoh pembunuhan sifat amdun. Silakan dijawab. Contoh pembunuhan yang menyerupai sengaja atau syibhu amdin. Contohnya, jika suami istri berantem, terus si suaminya melemparkan bantal kepada istrinya, terus si istrinya itu meninggal dunia, maka itu dikategorikan sebagai syibhu amdin. Ya, boleh. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan untuk kelompok 1 duduk. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan amdun mahdun, foto mahdun, dan amdun foto. Yang pertama, amdun mahdun. Amdun mahdun itu ialah ayyamila ila ghairihi bima yakunu ghaliban, yaitu menyengaja memukul dengan menggunakan barang yang mana barang itu golibnya jika digunakan akan menyebabkan orang tersebut mati. Dan konsekuensi bagi orang yang itu ialah yajibu qawadu alaihi, yaitu wajib qisas terhadap si qatil yang membunuhnya. Dan juga selain wajib qisas terhadap orang itu, yaitu wajibat dia mughalladah, wajib dia mughalladah, yang mana ukuran dia mughalladah itu ialah 3 tahun disekalikan. Karena membunuh secara sengaja itu hukumnya haram, sebagaimana hadis Nabi yang dijelaskan dari sebagaimana Nabi pernah bersabda, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yang artinya membunuh sesuatu yang diharamkan Allah kecuali yang hak. Yang kedua ialah khotom mahdun. Khotom mahdun ialah jami ialah syai'an fayusibu rajulan fayaqulu fala quwwata alaihi bal yajibu alaihi diyatun mukhaffaf, yaitu membunuh atau pembunuhan yang mana orang itu tidak niat membunuh dengan menggunakan alat yang mana alat itu golibnya tidak menyebabkan orang mati, tapi menyebabkan orang mati. Seperti contohnya, orang memukul dengan sedotan, kan secara logika jika orang dipukul dengan sedotan tidak akan mati, tapi itu menyebabkan mati. Dan bagi orang itu
ya mukhaffaf, ya mukhaffaf. Yang ketiga ialah abdul khata, yaitu pembunuhan yang menyerupai disengaja. Yang mana abdul khata itu ialah ayat sidabahu bima lan yaqtulu ghaliban, yang bermaksud melempar sesuatu atau melukai sesuatu dengan hal yang biasanya ghalib bisa menyebabkan orang tersebut mati tapi tidak niat untuk membunuh. Seperti contohnya kita lagi mesek kelapa ya, seperti contohnya, terus ada orang lewat kakinya sama kita kekade, terus orang itu meninggal, seperti itu. Bagi orang itu fala qawada tidak wajib qisas alaihi terhadap si qatil, bal yajibu akan tetapi wajib dia mubalaghah, dia mubalaghah. Mungkin cuma segitu yang dapat kami saya sampaikan. Ada yang bertanya? Oke, karena mungkin belum muncul pertanyaan, silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami sini akan menjelaskan tentang syarat-syarat terjadinya hukum qisas. Setelah akan terjadinya hukum qisas, maka ketentuan syarat kewajiban qisas terbagi menjadi 4, yaitu 1. Ayyakuna qatil ghaliban, yaitu pembunuh yang berakal. Yang kedua, ayakuna qatil aqilan, pembunuh yang berakal. Yang ketiga, wala yakuna khalidan lil maqtul, yang dibunuh bukan orang tua sendiri. Yang keempat yaitu wala yakuna al maqtul anqasa min al qatil bi kufrin aw raqin, yang dibunuh lebih rendah al-kufar atau al-raqin, orang yang kafir atau orang yang murtad. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada yang bertanya? Ingin bertanya, kenapa orang yang tidak berakal tidak terkena qisas? Oke, karena orang yang tidak berakal itu tidak dikenai tahrif. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari diskusi tadi berarti kita menemukan 3 materi. Pertama, materi pertama itu tentang al-qatlunya. Dari al-qatlu ini timbul 3 permasalahan. Pertama, masuk ke ta'rifnya. Nanti di ta'rif masuk antos. Pembagian. Ya. Terus ketika seorang membunuh, maka dia akan dikenai hukum. Ya, macam-macam tadi dikenai hukumnya. Ya. Apakah bisa qisas atau tadi dia? Ya. Nah itu
baru orang mendapatkan hukum tersebut itu melalui proses seperti apa? Apakah semua pembunuhan itu wajib kisos atau tidak? Ya. Kita ulangi lagi materi tadi. Ya. Pembunuhan itu secara pelaksanaan atau secara amaliyahnya atau afaliyahnya itu terbagi tiga. Amdul mahdud, pembunuhan yang disengaja. Contoh misalkan, ya, kriminalitas, ya. Seorang terkena sakit hati, ya, si A terkena sakit hati. Karena gak terima, akhirnya dia rencanakan, oh orang ini lewatnya jam berapa, nanti dibegal. Sudah ada perencanaan dan menggunakan peralatan atau alat pembunuhan yang memang golibnya itu bisa membunuh pedang, pistol, ya, atau mau ditabrak, ya. Maka itu maksudnya ke amdul mahdud, wajib kisos, wajib lihat Allah. Ketika dia membunuh dan sengaja maka wajib dikisos, kecuali nanti orang yang dibunuh itu memberikan maaf. Nanti maksudnya ke dia Allah. Paham? Yang kedua, amdul mahdud, pembunuhan yang tidak disengaja. Tapi ini amdul mahdud ini dia niat menyakiti. Ya, niat menyakiti. Contoh, ya, kalau proses amdul mahdud ini, ayyama ila syai'in fa yusiba rajulan. Apa? Amdul khata. Oh, ini khata mahdud, pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, jadi maaf diulangi lagi tadi. Ketika seorang bermain, enggak ada membunuh, enggak ada menyakiti. Misalkan kalian lempar batu, ya, lempar-lemparan batu. Ayyama ila syai'in fa yusiba rajulan, ternyata pas dilempar itu meninggal. Atau tadi kelompok itu mengatakan suami istri, misalkan, ya, bercanda, ya, lempar-lempar atau lagi marah, dan itu bunuh cuma lagi marahan, backstreet, ya, yang bikin bercanda, lempar-lempar bantah, ternyata meninggal. Ya, kalau lempar bantah kan jedot misalkan, ternyata di belakangnya paku, meninggal sengaja. Ya, itu namanya mahdud. Kalau amdul khata atau syibhul abdi itu niat menyakiti, tapi bukan menggunakan alat-alat yang biasanya untuk membunuh. Misalkan berantem, kan kalian misalkan berantem dengan teman, misalkan, ya, misalkan ada seorang berebut cewek, misalkan, ya, atau dia diselingkuhi, ya. Suaminya kan gak niat membunuh istrinya, cuma kesal mau menyakiti, ditampar, ya, ternyata terguling di lantai 10 meninggal. Ataupun tiba-tiba misalkan ditampar menggunakan buku, meninggal, maka itu amdul atau syibhul abdi. Nanti masing-masingnya itu memiliki beda-beda kategori. Ya, tadi seperti yang Romo Sadar menjelaskan, ya, syarat wajib kisos itu memang ada tadi ada yang keliru. Hanya pun akilan balik itu akil. Yang pertama itu orang bisa dikenai kisos ketika melakukan apa? Amdul mahdud, ketika ya, baik apa wajibat dia, ya, yang wajib kisos itu amdul mahdud. Ketika dia melakukan kisos, si pembunuh itu harus qatil baligh wa'aqilah, memiliki akal yang sehat, bisa membedakan bainal khata membedakan bainal haq wal batil. Yang pertama, yang kedua wala yakuna walidan nafsu, tidak boleh yang mempunyai itu seorang nggak bisa dikena kisos, ya, anak pada orang. Wala yakuna al-maqtul al-qasr minal qatil, yang dibunuh itu lebih lemah minal qatil dari orang yang membunuh. Kan kita membunuh orang kafir gak jadi
si yang dibunuhnya itu ankoso, ya makanya seseorang membunuh beberapa orang banyak. Karena kisos itu 20 sesuai itu jalan untuk kisos. Ketika dibunuh satu minggu. Jadi nggak boleh kisos itu awal. Kisos itu bukan hanya merasa perbunuhan. Ketika orang melukai orang lain, kupingnya dihilangkan, maka wajib kisos juga. Kalau disengaja. Kalau waqtul jamaah diruahi itu tidak masuk di waqtul jamaah benar. Ulang lagi itu juga ketika seorang membunuh banyak orang, satu orang itu pun tetap masuk di kisah. Si waqtul jamaah diruahi. Cuma beda kisahnya nanti. Langsung ini aja. Ada pertanyaan kan? Dan dalam permasalahan kisah ini itu al-ishtirak fil ismil khas al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Jadi enggak boleh beda. Ketika seorang dipotong tangannya, memotong tangan orang lain tangan kanan, maka dia pun harus sama. Kalau dia sudah amrun bisa sengaja. Mendingan dibalas dengan apa? Karena enggak boleh kita teringat kiri. Cuma di Indonesia ini ada sebenarnya itu juga langsung dibunuh, cuma harus melalui proses hak asasi manusia atau HAM, karena hukum syar'i selain ada hukum syar'i itu ada hukum wali dan negara. Ada pertanyaan? Apakah ketika kita dibegal namanya bawa senjata tajam kita membunuh, apakah kita wajib kisos? Permasalahannya misalkan ketika seorang yang lagi perjalanan jauh, misalkan ke daerah mana, di jalan dibegal, orang lain membawa senjata tajam, kita melakukan perlawanan. Apakah kita wajib itu enggak? Lihat dari segi ta'lim, karena kita itu tidak ada sengaja ini membunuh. Ya. Terus ketika dikenai hukum, itu kita tidak dikenai hukuman kawan. Karena di situ konteksnya itu kita hidup nafsi. Masa kita dibegal harus ya udah ini hartanya ambil aja. Enggak melakukan perlawanan awal. Malah kita bisa menjadi zalim. Itu kena zalim. Ketika kita tidak melakukan hidup nafsi atau hidup mal, menjaga harta. Ya, awal. Ya. Terus bagaimana ketika di proses hukum? Ya, nanti kita bisa menjelaskan. Ya. Karena hukum itu harus sesuai dengan syariat. Alhamdulillah di kita hukum sesuai dengan syariat. Jadi kesimpulannya ketika memang tadi pertanyaan seperti itu, maka kita bisa melawan dan ada pun orang lain karena terbunuh itu kita tidak dikenakan kisos. Kalau kita melihat hukum syariat itu tidak dikenakan hukum karena kita hidup nafsi atau hidup. Lagi tanya? Kalau apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mencantumkan hukum kisos? Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl bil hurri wal 'abdi bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min ayyin syai'in kutiba bil ma'ruf wa adabul ihsan dzalika tahfiqun min rabbikum wa rahmah. Faman yadda dzalika fawalan alim. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kisos. Ketika memang orang tersebut oleh keluarganya itu dimaafkan, apa yang bila bil 'abdi dia wal ittiba'ul ma'ruf itu boleh dalam bentuk ma'rufnya kan. Wa yu'adil kita melakukan kita dengan jawaban bisa. Kenapa Allah itu mengerjakan kita karena untuk mengadakan efek jernih. Ya, paham? Mencuri. Kenapa dalam kata Allah Subhanahu wa taala kuasa kotor Pak? Tahu idea rumah kotor. Ketika memang hartanya sudah masuk ke kategori pemotongan, ya harus potong karena untuk menyebabkan tidak adanya kezaliman lagi.
Coba kalau pembunuh tidak dikisos, ya, misalkan tidak ada hukum kisos oleh negara, tidak ada dibunuh lagi, ya, atau dihukum mati. Ketika dia bebas keluar, dia benar-benar tersebut lagi, karena tidak ada efek jerah. Contoh kita lah di Indonesia itu, ya korupsi misalkan, karena tidak ada efek jerah, akhirnya setelah dia keluar korupsi lagi, itulah hukum yang kurang efektif. Ya. Jadi ketika orang A korupsi nggak mengikuti, kan dia asal, ya patuh aja taatnya, apa susahnya? Ya, jangan bilang, oh orang korupsi dari itu kalau ada dia kotor-kotoran, dia menyebabkan kezaliman. Nah, akhirnya dia misalkan dari korupsi tersebut dampaknya menyebabkan pembunuhan, apa? Orang banyak kelaparan. Awal, hukum itu harus stabil. Dan pelaksanaan hukum harus stabil, jangan ke bawah muncul ke atas tuh, tapi kesana dulu aja. Ya, misalkan BPN korupsi, ya udah apa sulitnya? Ya, kenapa tidak sulitnya supaya orang tersebut itu jerah. Kalau hanya nanti denda dan sebagainya, orang itu tidak akan jerah. Misalkan korupsi 300 miliar karena sopan dan sebagainya, nanti tidak sedikit. Atau untuk kayak korupsi, ya, dapat untung bayar masuk berapa maksudnya berapa dari 100 triliun. Lalu ketika wa man lam yahkum bima anzalallahu fa huwa munafiqun, ketika seorang tidak menghukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka hukum tersebut apa? Orang tersebut adalah orang-orang munafik. Tiga konteks yang diulang Allah Subhanahu wa taala, munafiqun, terus fasikun, sama satu lagi apa? Musyrikun. Fasik, munafik, musyrik, karena tidak menghukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala hukumnya sudah jelas pasti. Allah memberikan suatu hukum itu pasti ada hikmah. Allah memberikan suatu kisah supaya tidak ada terjadi lagi pengulangan hukum tersebut. Ketika memang tidak diletakkan hukum Allah, tidak digunakan, maka akan terus membunuh sebulan 2 bulan selesai keluar, akhirnya membunuh lagi. Karena manusia itu pada hakikatnya awas, kita harus habis semua. Manusia itu tidak ada rasa bosan, ya, terus penasaran, kecuali ada perkara yang mengangkatnya, membuat orang tersebut trauma dari orang. Seorang korupsi, pembunuh, kan tidak trauma. Kalau dia korupsi segitu, bebas, korupsi lagi. Ya. Oh yang kemarin juga korupsi aman-aman saja, ya. Sekiranya bisa keluar negeri misalkan, aku juga korupsi. Nah, kalau seandainya hukumnya nikah, kemarin korupsi dipotong anak kakinya dipotong, dipenjarakan, hartanya diambil dan sebagainya. Udah, orang pun akan takut terhadap perbuatan masih apa? Sekarang kita lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah materi kita untuk bab zina narkoba sudah selesai. Ya, karena waktu sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.